Halo, assalamualaikum. Video ini rada beda ya, karena saya bahas sebuah gear buat videografi, dimana sebetulnya saya udah jarang banget ngupdate gear-gear saya. Kamera saya udah saya beli dari sebelum pandemi ya. Bahkan yang ini sudah saya beli dari sekitar tahun 2017 atau 2018 mungkin, Canon EOS M6. Nah, kenapa saya bahas ini? Karena ini sebetulnya udah lama banget ada di studio saya. Sempat terlupakan, sempat saya coba bikin video unboxingnya, tapi gagal. Kenapa gagal? Karena saya nggak baca buku manualnya. Jadi gimana cara balancingnya ya? Tapi begitu saya baca buku manualnya, ternyata cara balancingnya cukup mudah. Jangan lupa ada 3 step, ada 3 lock yang harus kamu longgarkan setelah kamu terima barangnya. Yang pertama adalah lock yang di sini, yang buat rotate kiri kanan ya. Jadi kayak X-aksisnya, kemudian ada yang di sini, dan yang terakhir lock yang di sini, yang buat naik turun, buat apa? Buat tilt. Jadi ini buat panning, ini buat mutar secara apa ya? Secara sumbu Y-nya berarti ya. Kalau ini sumbu Z-nya yang naik turun. Oke, X, Y, Z, 3 aksis itu. Dan ini namanya adalah VUTech Scope Mini. Jadi harganya 3 jutaan. Bisa buat mirrorless kamera seperti ini dan bisa buat smartphone juga. Kalau buat smartphone nanti tinggal pasangkan holder smartphone-nya di dudukannya. Kalau buat kamera lebih mudah lagi, tinggal pasangkan kamera kamu di dudukannya. Ini sisi yang ada besinya kayak gini itu buat depan ya, karena bisa bantu buat nahan lensa juga. Kalau kamu pakai lensa yang lebih besar, tapi saya sarankan kalau memang mau pakai gimbal ini, karena ini yang mininya, pakai kamera dan lensa yang tidak terlalu berat ya bobotnya. Tidak terlalu panjang juga lensanya, karena nanti susah buat counterbalance-nya kalau lensanya terlalu panjang ke depan. Yang jelas ini baterainya cukup hemat, udah saya pakai beberapa kali, masih belum habis baterainya, udah disimpan rada lama, nggak saya pakai juga masih ada baterainya. Nah, begitu kamu pakai, jangan lupa ya, dibuka locknya yang pertama, kemudian yang kedua, dan yang ketiga. Tapi kalau bisa sebelum melakukan lepas lock yang ketiga itu, kamu sudah coba pasangkan dulu si kameranya di sini nih. Pertama, kamu harus lock dulu semua aksisnya ya. Pegang aja biar dia lurus. Lock. Nah, ini juga lock. Dan yang ini terakhir di lock. Tapi yang ini sih harusnya udah bener ya. Karena kan dia harus memperkirakan beratnya sesuai atau tidak. Maka yang pertama yang harus kita buka yang atas. Lalu kita lihat apakah dia miring ke depan atau ke belakang. Kalau mau menyesuaikannya tinggal diputar di sini ya, maju mundurnya kameranya. Segini udah balance. Nah, sekarang kita buka lock yang kedua di sini. Tuh. Ini kelihatan kalau dia masih terlalu berat ke kanan. Jadi harus dilonggarkan sedikit. Lalu kita geser sampai dia seimbang. Oke, udah seimbang. Oh, masih miring sedikit. Sekarang miring ke sini. Terlalu ke kanan. Ini ya intinya sih, seimbangin kiri kanannya. Kalau udah kamu putar lagi ulirnya buat lock. Oke, ini udah bisa dibuka berarti locknya yang kedua. Udah seimbang ya pergerakan putaran kiri kanannya. Sekarang yang ketiga kita harus buka locknya dan lihat apakah dia terlalu berat ke kiri kanan ketika berputaran dengan sumbu Y. Enggak, ini udah oke. Kelihatan nggak? Gerakannya udah jauh lebih smooth dibandingkan dengan pegang kamera langsung ya. Termasuk ketika diputar ke arah kiri dan kanan, dia akan melakukan counterbalance. Sangat handy dan tidak terlalu besar ya. Kalau kamu lipat gitu kakinya, ini bisa dilepas juga. Ini mini tripodnya. Sebetulnya ukuran dia tidak terlalu besar. Ini kalau dilipat kayak gini, tuh. Tanpa kamera tentunya ya. Ini masih sangat bisa masuk ke
tas lempang ataupun backpack ya. Kalau backpack udah pasti besar kan, tas lempangnya ini masih bisa masuk. Walaupun dalam paket penjualannya memang nggak dikasih packaging atau pouch buat carryingnya ya. Jadi nggak mau harus dimasukkan ke tas atau kamu beli pouch terpisah. Ya, saya nggak bisa jelasin banyak-banyak karena memang bukan videographer ya. Tapi dari pengalaman saya sebagai newbie mungkin di masalah pergimbalan ini, saya menemukan bahwa satu syarat utama yang harus kamu lakukan agar bisa pakai ini, pertama baca manualnya dulu. Gimana cara nyalain dan counterbalance-nya setup pertamanya ya. Kalau udah balance itu udah enak banget buat rekam-rekam. Kayak gitu hasil perekamannya. Dan untuk harganya juga menurut saya ini lebih worth it dibandingkan kamu beli mini gimbal yang hanya bisa buat smartphone aja. Karena ini bisa buat smartphone dan juga mirrorless dengan lensa-lensa kecil yang tidak terlalu berat ya. So, bisa dipakai buat vlogging juga sebetulnya atau bikin liputan acara. Jadi ini dia VAIUTECH Scorp Mini di harga 3,5 jutaan atau 3 jutaan yang menurut saya cukup worth it untuk digunakan para pemula, bahkan buat mereka yang udah mulai serius untuk perkontenan ya. Terima kasih juga buat Denka yang sudah kirim Scorp Mini ini. Mohon maaf ya, saya lama banget sampai jadi videonya karena keterbatasan ilmu pertama buat pakainya. Tapi setelah dibaca-baca ternyata asik kalau ngulik ini. Meskipun dalam keseharian saya yang ngebahas tentang gadget ini jarang kepake ya. Mungkin bakal kepake banget buat teman-teman yang sehari-harinya bikin konten daily vlog atau travel atau food vlogging juga, dimana kamu pergi-pergi ada kru yang megangin kamera. Ketika kamu melakukan aktivitas, ini bakal kepake banget asli, serius. Dan mudah digunakan ya, serta looks cool. Looks-nya kece banget nih. Nama Scorp kayaknya dari Scorpion ya, ada ekornya kayak gitu. Yang buat memangsa hewan lainnya. Oke, gitu aja mungkin ya video kali ini. Sorry kalau berantakan banget, tidak sistematis penjelasannya. Tapi kalau kamu tertarik dengan produk ini, kamu bisa cek link di deskripsi ya untuk pembeliannya. Oke? Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.